Salam sahabat guru agama Katolik Jakarta Utara. Pada hari ini kita akan menindaklanjuti pertemuan yang sudah kita adakan pada minggu yang lalu. Rencananya hari ini kita akan belajar bersama mengenai penyederhanaan kurikulum atau relaksasi mengenai kurikulum. Namun demikian, melihat kebutuhan dan masalah yang saya tangkap pada pertemuan yang lalu, alangkah baiknya kalau kita bersama-sama memahami konsep merdeka belajar. Nah, berikut ini akan kita lihat satu persatu mengenai kebijakan tersebut. Yang pertama mengenai USBN. Dengan adanya USBN ini, menurut Bapak Menteri Nadiem Makarim, sesungguhnya sekolah dalam artian para pendidik dan peserta didik tidak mengalami kemerdekaan. Kompetensi tidak bisa diukur hanya dengan soal-soal pilihan ganda, sementara kurikulum kita berbasis kompetensi. Ada kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Pada tahun 2020, kelulusan ditentukan oleh sekolah. Anggaran untuk USBN bisa digunakan untuk pengembangan kompetensi pendidik. Asesmen dibantu pihak luar agar berkualitas tetapi tidak meninggalkan kearifan lokal. Yang kedua mengenai ujian nasional. Materi ujian nasional terlalu padat sehingga mengejar materi, bukan lagi kompetensi. Tentu Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun mengalami ini, ketika menghadapi ujian nasional, mendengar peserta didik dan orang tua yang stres, bahkan Bapak Ibu guru sendiri mungkin juga banyak yang stres karena harus menyusun soal dan lain sebagainya. Pada ujian nasional ini, menurut Bapak Menteri, bahwa yang dinilai hanya satu aspek saja, yaitu aspek kognitif atau kompetensi pengetahuan saja. Lalu tahun 2020 ujian nasional akan dilaksanakan terakhir kalinya. Tahun 2021 ujian nasional akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum dengan memetakan sekolah-sekolah. Materinya meliputi literasi, numerasi, dan karakter. Asesmen kompetensi yang sebelumnya dilaksanakan pada akhir jenjang, tetapi nanti akan dilaksanakan di tengah jenjang. Kalau SD berarti di kelas 4 SD. Mengapa demikian? Agar sekolah bisa melakukan perbaikan jika kompetensi yang dikembangkan kepada peserta didik belum seperti yang diharapkan. Asesmen dibantu pihak luar agar berkualitas tetapi tidak meninggalkan kearifan lokal. Yang ketiga mengenai RPP. Nah, ini yang menjadi kesepakatan kita bahwa pertemuan berikutnya kita akan belajar bersama tentang RPP yang satu lembar ini. Ini luar biasa.
tentu harus kita sambut dengan sukacita ya, sebagai guru yang selama ini harus membuat RPP dengan 13 atau sampai 17 komponen dengan kebijakan Bapak Menteri Nadiem Makarim ini. RPP yang akan kita buat hanya cukup 1 lembar saja dan meliputi 3 komponen, yaitu tujuan, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Esensi RPP menurut Bapak Nadiem Makarim itu adalah sebagai proses refleksi oleh guru. Jadi RPP itu sebagai bahan evaluasi sekaligus refleksi guru mengenai apa yang disampaikan kepada peserta didik dalam pembelajaran sudah seperti yang diharapkan atau belum, sudah mencapai keberhasilan yang diinginkan atau belum. Yang keempat yaitu zonasi. Esensinya adalah untuk pemerataan. Ya, kita sudah mengalami pada tahun ini dan sudah diterapkan jalur prestasi 30%, zonasi 50%, kemudian afirmasi yaitu pemegang kartu Indonesia Pintar itu 15%, kemudian perpindahan itu 5%. Memang pemerataan pendidikan bukan hanya melalui zonasi, tetapi kualitas dan kuantitas guru itu sangat penting. Maka kita mesti terus-menerus untuk belajar baik secara mandiri maupun secara bersama-sama agar kita tidak ketinggalan dalam hal pendekatan, metode, informasi-informasi yang lain berkaitan dengan penggunaan media maupun alat-alat, sumber, dan lain sebagainya. Sekarang mari kita lihat bersama-sama mengenai penyederhanaan kompetensi dasar pendidikan agama Katolik sekolah dasar. Untuk kelas 1 KD lama ada 8, disederhanakan menjadi 5. Materi pokoknya yang lama itu 21, disederhanakan menjadi 10, kurang 11, lumayan kan? Kemudian kelas 2 KD lama ada 8, KD baru menjadi 6. Materi pokok lama 22, materi pokok barunya menjadi 10, sudah kurang 12 tuh. Kemudian kelas 3 KD lama 8, KD baru menjadi 6. Materi pokoknya yang tadinya 18, materi barunya menjadi 13, kurang 5 kan. Kemudian kelas 4 KD lama ada 8, KD baru menjadi 6. Materi pokoknya ada 23, disederhanakan menjadi 13, berarti kurang 10, jadi ringan ini. Kemudian kelas 5 KD lama berjumlah 8, KD baru menjadi 6. Materi pokok lama berjumlah 20, materi pokok baru menjadi 12, kurang 8. Kemudian kelas 6 KD lama itu berjumlah 7, KD baru menjadi 5. Materi pokoknya yang lama itu berjumlah 18, materi pokok yang baru menjadi 13. Ini saya pikir sudah lumayan sedikit ya, menjadi sangat sederhana dibandingkan
KD yang lama maupun materi pokok yang lama. Namun demikian, apabila sekolah atau bapak ibu guru masih mengeterapkan yang lama, itu juga dipersilahkan. Artinya tidak ada larangan. Tapi kalau melihat persoalan yang kemarin sempat diutarakan, saya pikir dengan penyederhanaan KD ini akan menjadi solusi bagi Bapak Ibu. Yang berikutnya ini yang terakhir mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 yang satu lembar itu apa saja, seperti yang ditayangkan. Yang jelas yang atas itu sudah seperti biasanya satuan pendidikan, misalnya SD, SMP, SMA dan lain sebagainya. Ini SD, kemudian kelas berapa, semester keberapa, lalu tema, kemudian subtema, lalu muatan terpadu, lalu pembelajaran yang keberapa, pertama atau kedua atau ketiga dan seterusnya, kemudian alokasi waktu, kemudian komponen A mengenai tujuan pembelajaran, komponen B mengenai kegiatan pembelajaran, lalu komponen C mengenai penilaian atau asesmen. Nah, ini sangat sederhana. Saya pikir seperti inilah yang dari dulu kita harapkan, karena dengan RPP ini cukup menguras tenaga dan juga boros boros kertas, boros tinta dan lain sebagainya. Soal formatnya itu tidak ada yang baku, jadi bisa dibuat semacam kotak-kotak atau kolom-kolom, bisa juga dalam bentuk yang lain. Baiklah teman-teman, saya pikir ini perlu kita pahami dulu. Ini esensi banget ya, ini esensi sekali, sehingga untuk melangkah ke depannya agar kita memiliki pijakan yang sama. Pada dasarnya saya dan teman-teman sedang belajar bersama untuk kedepannya, sehingga materi ini saya pikir hanya sebagai pijakan dulu, kemudian nanti berikutnya kita akan belajar bagaimana menggunakan teknologi informasi, kemudian gadget, kemudian alat-alat yang bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Saya mengapresiasi teman-teman yang sudah berkreasi membuat video pembelajaran, begitu pula yang masih menggunakan pembelajaran secara daring menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia. Untuk berikutnya nanti saya akan beri kesempatan kepada teman-teman untuk belajar bersama, berdiskusi, saling mengisi, saling menguatkan. Untuk pertemuan berikutnya saya rasa akan bagus kalau teman-teman kita yang sudah membuat video pembelajaran diberi kesempatan untuk mempresentasikan bagaimana caranya membuat video pembelajaran.
Begitu pula yang menggunakan PowerPoint lalu diubah menjadi video atau PowerPoint interaktif itu, eee, sebaiknya diberi kesempatan untuk presentasi dan kita bisa belajar bersama. Saya cukupkan dulu, dari saya ini. Silahkan kalau, dilanjutkan dengan berdiskusi atau tanya jawab. Terima kasih atas segala kekurangan, saya mohon maaf yang